Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan makbulan. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yahsha wa min ilmin la yanfa wa min du'ai la tasma wa min haula yarfa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu rahimakumullah, kita saged berkumpul silaturahmi di forum sore Senin ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal ini sebagai wasilah terkabulnya semua doa-doa kita. Semua penyakit kita Allah sembuhkan. Semua masalah Allah solusi berdasarkan syariatnya, dan senantiasa Allah maringi hidayah, taufik lan inayah, sehingga istiqamah ala din ala ta'ah sampai akhir hayat, dan makin menawi ajal saged sedo kelawan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdausi tanpa hisab. Ibu rahimakumullah, ayat 75 ini sih sebagian atau wingi kesusu orang semangat minggu ini apa ya? Yo susu dele teng Bandungan 75. Nggak pakai karpet atau dikumbah. Badan nggak pernah dicuci. Kalau ini dipel bendino, paling masuk angin. Betul. Wes kok ngisor ana angine kok masuk angin kondi. Alhamdulillah. Jadi tolak angin itu maraki panas. Karena anginnya balik. Karena angin silir, iki ditolak. Pinar botong nikil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa mimman iz ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Dzalika bi annahum
qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahi kadhiba wa yaquluna 'alallahi kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Atau saya minggu benjang minggu Sabtu ya niku suro. Kan nembak kan ya kosong kok. Mriki kosong. Tanggal 1 Muharram. Anggapnya bener karena nek Muharram ora ono ru'yah. Nah, ora ono ru'yah. Nah, padahal ya ono puasane tanggal 10 Muharram. Tapi ora ono ru'yah. Wa min ahli kitab dan min ahli kitab. Dulu sudah disebutkan ahli kitab itu adalah orang yang menerima kitab Allah yang berdasarkan wahyu. Sekarang Al-Quran, dulu Injil zamannya Kanjeng Nabi Isa, Taurat. Nah, ini mana ahli kitab. Dan ahli kitab itu kebetulan orang-orang Bani Israel. Sebab hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang menerima kitab Allah wahyu. Orang Arab. Maka suka disebutkan oleh orang Bani Israel itu orang Arab itu ummi. Tidak bisa membaca. Artinya tidak bisa membaca karena bahasanya beda. Disebutkan bahwa kitab Injil, Taurat itu bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Quran bahasa Arab. Wamin ahli kitab dan sebagian ahli kitab berarti rakabe. Pelajarannya apa? Kita tidak boleh apa jenenge ini. Siji berlakumu aja ngene. Sing elek siji tok. Oh. Hah? Gebyah uya. Kok iso gebyah uya ya? Nah, itu mboten pareng. Panyawo sing ngaji nang kene kuwi padahal wong siji tok sing gatelan iki. Oh, nek serondol kulon itu ngoten. Itu tidak boleh gebyah bola. Bedo, tiang-tiang bedo. Mriki Mbak mriki, ini mriki, adem mriki. Ada pamannya wong Islam niku korupsi kan tidak boleh mengano wong Islam itu berarti korupsi kabeh. Nah, batino teng inggil. Kita sediake kuwi. Ora nek nang dhuwur tidak berarti ora lebih terhormat ora. Sami mung dengkule masalah. Niki Mbah sing ngomber. Jadi sebagian ahli kitab man inta manhu yang dipercayakan padanya bikin torin dengan harta yang banyak. Dititipi duitnya akeh kintor banyak hartanya. Emang 2.000 ora kintor. Yu'addihi dikembalikan. Berarti amanah. Di sini tak manhu amanah. Duit banyak aja dikembalikan apa meneh sithik ngoten niku logikanya.
duitnya banyak. Kita titipi 2 miliar dibaliki. Apa meneh duit sithik. Niku logika ngoten. Jadi ini golongan yang jujur. Yang jujur kacang hijau. Dikintorin. Jadi yu'addihi ilaika ya dikembalikan kepada kamu karena titipan amanah. Wa minhum dan sebagian dari mereka sebagian meneh berarti liyane. Man ada orang intak manhu yang dititipi yang diamanai bidinarin dengan uang sedikit. 1 rupiah 2.000. Dan disebut dinarun. 2 kata. Din sama nar. Bisa-bisa uang itu justru menjerumuskan ke neraka. Tapi bisa juga membawa ke surga. Nah, din. Nar. Yang satu bisa membawa ke surga karena cara mencarinya benar, boleh sing halal. Satu lagi bisa ke neraka, boleh soko korupsi, soko judi, bar ento duite ora tahu zakat, berarti nar. Duitnya ngoten niku. 2 mata itu. Ada masuk ke surga, ada masuk ke neraka. Berarti tuturan di duit, kudu duit, tapi yang bawa ke surga. Bawa ke surga mawon sakit datang golek sing orang rokok toh. Duitnya kan angel ya. Ibu kan sering dihapusi duit ya. Sering. Duit apa? Atusan itu warnane abang, tekan meripat ijo. Dihapusi. Cetha warane abang kok iso ijo. Kali nih tekan duit. Layu addihi tidak dikembalikan kepada kamu. Artinya apa lagi? Barang sithik wae ora dibalikno apa meneh barang akeh. Nah, kalau tadi yang pertama barang akeh wae dibalikno apa meneh sithik. Nah iki barang sithik wae dicekeli. Apalagi banyak ya lebih dicekeli kenceng. Menungso ki sing dijal milih monggo. Barang banyak, harta banyak, wong dudu teke dhewe nggih dikembalikan. Angel. Susah. Kebanyakan dititipi walaupun sedikit kon balike maka disebut ilamatum ta'alaik qaiba kecuali apa? Ditagih. Dioyak, oh iya. Ini nagih. Jadi barang sithik wae balike kudu tagih. Nek nagih malah nganggo dalil. Banyak orang yang bisa dalil, malah dalilnya kanggo orang bayar utang. Nah, itu banyak. Nah, ini milih mana kita? Milih yang jadi orang amanah atau menjadi orang yang ora amanah. Kodo duite iki masalahe. Kodo duite. Kenapa demikian zalika? Yang seperti itu biar sungguhnya mereka kalau mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabilin wa yaqulun Allahi kadziba. Kan nganggap orang-orang Arab itu ummi, bodoh. Nih kalau wong bodoh, orang balikin duit rapopo. Ah gitu. Karena merasa di luar kelompoknya. Di luar kelompoknya.
Tidak dikembalikan tidak apa-apa. Mereka itu umi ya. Derajatnya ndak apa-apa orang wong kiri. Ini sih bumbar. Ora saderajat wong cilik ra apa dikono. Anoten iku. Wayaqulu mereka mengatakan Allah atas Allah kaziba. Kedustaan, dusta. Bahwa ya pada mereka tahu. Tidak ada aturannya. Ampun ngendikan, oh barangnya wong kafir ki dicolong rapopo. Nyolong gak nyolong. Dari siapa aja nyolong ya? Nyolong. Kan ono dua, ono gotong royong, ono gotong nyolong. Nah, lo korupsi itu terjadi karena gotong nyolong. Kan tidak mungkin korupsi dewean. Dewean konangan langsung. Gotong nyolong. Akhirnya tuku banyak dari Spanyol. Separuh nyolong. Ah itu jadi nganggap bahwa negara rapopo. Nah, seolah-olah boleh padahal ora ono aturan. Kalau ada orang nggak tahu ya Aceh itu bener kaya ngono apa ora ngerti saya. Aceh itu hakikatnya kaya ngono, terus Aceh sing ribut-ribut gitu. Sing aksi cepat tanggap ya. Nah, kaya lah. Itu. Iya, karena orang ono sing ora kumanan. Sing ora kumanan gembor. Lah iya cerita. Iya. Karena kalau sedikit digemburke ora ono untungnya. Nah gitu. Jadi nganggap bahwa ada orang yang boleh amanahnya tidak disampaikan gitu. Lah. Kiri rapopo. Kadar kiri rano ajine. Kan itu. Seolah-olah itu aturan Allah. Padahal Allah tidak ngatur seperti itu. Kepada siapapun, kalau memang bukan haknya, kembalikan kepada yang berhak. Walaupun sendal jepit selen. Wah ini bukan punya saya balik ke kan asal kadar. Loh, walaupun kadar bukan hak kita, tidak boleh dikembalikan. Harus minta keikhlasan, keridhaan dari pemiliknya. Itu nih, harus minta keikhlasan, keridhaan dari pemiliknya. Dan mereka mengatakan ini kadzab, dusta. Bahwa ya'lamun dan mereka tahu bahwa itu mereka sudah tahu bahwa itu adalah melanggar aturan. Sudah ngerti, tapi karena niku rasa ego rumongsone pokoknya pendapatku walaupun salah kudu bener. Nah, wis kono susah. Jadi tidak ada orang yang dibolehkan mengambil hak orang lain. Allah itu melindungi hak Bani Adam. Makanya tatkala seorang sudah syahadat kata Rasulullah, maka Allah menjamin harta dan darahnya. Nah, jadi Allah yang melindungi. Jadi ada yang mengganggu hartanya, Allah yang turun tangan. Ampun. Mengambil hak orang lain, kembalikan. Buka hak dewi. Mencari hak dewi masih banyak. Itu tewong dia ya ujo. Bala tidak demikian. Orang-orang kuwi aturane kayak gitu. Aturannya tidak seperti itu sehingga boleh tidak amanah pada orang-orang tertentu. Ada orang yang anggap bodoh, dianggap
tidak punya kekuatan, atau kadang kan di sini kok ada lowong kafir dicolong apa pun, tidak ada aturan seperti itu. Man aufa bi ahdihi. Nah, jadi siapa yang sebenarnya menepati janji, wattaqo dengan ketakwaan, bi ahdihi, wa man aufa bi ahdihi, menyempurnakan janjinya, wattaqo dan bertakwa. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin, senang pada orang-orang yang takwa. Ayat 76-nya gitu. Dijawab oleh Allah. Orang ngono kuwi. Hak orang lain kembalikan. Jangan mengambil hak orang lain. Dudu teh dhewe balikno. Pingin golek, orang golek berarti Allah orang maringi diterima ke sing ono. Nah, makanya tatkala pakai sandal pakai sandal tidak izin namanya gosok. Tidak niat mencuri. Bab itu ora sengaja. Ora sengaja. Jadi saya pakai sandal tapi tidak izin pemiliknya, tidak niat mencuri, itu gosok. Tidak boleh. Harus izin pemilik. Ya. Balik ke karo tempat asal. Ya iso nembung nganggo ndamul. Nah, gosok itu jauh lah sampai kehilangan orangnya. Sandal jepit pun ndi ra ono gule ya ngene-ngene itu gosok. Lah iya, punyanya di masjid ku tek wong liya, teku ra ono. Lah karena teku ora ono wong liya terus dinggo, kan padha karo teng liya, padha wong liya padha. Punya saya itu diambil orang lain. Yang ambil dokter kemana? Terus ada sisanya kan, tewong liya. Dinggo, ya padha karo sing jinggo pertama. Ya saya cakaran harusnya. Ya ndak apa-apa kondo. Dis. Lah nyeleh ora kondo piye? Ya minjam kan bilang sama pemiliknya. Oh, di sini tuh masih ada tuh. Apa ungkal. Ya, masih ada. Kita simpen. Ungkal itu untuk ngasah itu. Untuk ngasah pisau. Terus kikir ada juga. Di kikir Jawa. Duduk kikir Islam. Kikir Jawa itu kan kamu ngasah. Nah, di kikir Islam itu kan pelit. Pelit pedit kikir. Ini wong Jawa ora itu kanggo ngasah. Nah, ini tidak seperti itu. Banyak kadang-kadang orang Bani Israil itu membuat aturan-aturan yang nyeleneh. Terus Allah jawab langsung. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 80 coba. Jadi ayat 80-nya orang-orang Bani Israil ini. Waqalu dan orang Bani Israil berkata, lang tamassana naru. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyama madudat, kecuali hanya beberapa hari. Beberapa hari itu ada yang mengatakan 40 hari, seminggu. Pokoknya sebentar lah. Kan saking ininya, saking apa pede ini. Oh, ini nenek moyang saya ini orang-orang yang dicintai Allah. Makanya saya kalau masuk neraka tidak akan lama. Tidak akan lama. Pasti akan keluar lagi. Nah, kul katakanlah attakhadtum indallahi ahdan, apakah kamu akan menerima janji? Sudah menerima janji dari Allah. Sehingga Allah tidak akan mengazabnya. Makanya ayat berikutnya dijawab langsung 81. Bala ora kaya ngono kuwi.
Kan jawab kayak tadi, bala seperti itu. Man siapapun orang yang terlalu buat sayyi'ah dan kekotorannya, dosanya telah meliput hatinya, mereka itu calon penghuni neraka. Jadi siapa saja yang mengatakan kayak kan orang-orang Bani Israel yang keturunan dari para nabi tidak akan masuk neraka. Kalau toh masuk hanya beberapa hari, beberapa saat. Jawab orang ono kuwi. Man siapa saja mau keturunan Bani Israel, mau orang Arab, orang Serondol telah berbuat salah dan kesalahannya memenuhi hatinya, mereka jadi penghuni neraka. Man siapa saja, tidak terkecuali Bani Israel. Itu kan dijawab oleh Allah langsung. Jangan merasa terus saya ini darah biru. Dibeleh darah biru, ora abang. Nggak ada seperti itu, berlaku umum, sehingga Islam itu fair. Pokoknya siapa aja yang berbuat amal soleh, wis neraka. Berbuat amal salah, salah wali ya. Berbuat amal salah, neraka. Amal soleh, surga. Siapa saja, berlaku untuk umum, sehingga semua orang punya peluang yang sama untuk masuk surga dengan menyisikan rahmat Allah ya, karena itu hak Allah. Jadi monggo aja siapa saja, asal mau masuk neraka, mau silahkan. Asal mau masuk neraka, masuk surga. Makanya Rasulullah dawuh, semua orang pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat ya bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau neraka? Ada. Siapa? Orang yang kafir, munafik, musyrik, dosane akeh. Nah, gitu. Jadi kalau maksiatnya banyak, maka pasti masuk siapa saja kan. Jadi jangan rumongso terus karena ngajine sergep mesti mlebu swarga. Ya tergantung amal. Ngaji itu baru awal untuk beramal lebih baik. Urung karuan bareng ngaji lho we. Wong meneh bareng ngaji, bang mulang ngaji urung karuan luwih apik. Bareng mulang. Wah iya, bareng mulang ngaji. Ki kelakuane ngawur biasa. Wong jane Pak Dino. Ya ono ki wonge kan orang indah. Ditiru angel. Karena Pak saking jeleknya. Nah, jadi ini aturan Allah itu berlaku secara umum. Siapa saja. Dan Allah sudah ngasih jalan terbuka semuanya. Silakan. Aturannya dibaca, diikuti siapa saja, tidak ada pengecualian. Ada di aturan Allah swarga. Ada aturan setan neraka pun ngoten siapa saja boleh. Semuanya Allah kasih makan, kasih rizki di dunia. Baik itu orang taat, orang kafir, diparingi semuanya. Ada kemungkinan untuk dunia orang-orang kafir lebih banyak daripada orang-orang Islam. Tapi harus ingat, kita mintanya tidak harta. Pernah minta harta. Mintanya rizki. Ya Allah paringi rizki ingkang kathah barokah halalan. Kan ngoten tuh. Paringi rizki itu apa? Harta yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita. Ada saku di dalam uang apa? Ada uang dalam saku. Ada uang dalam saku. Belum tentu uang itu jadi rezeki kita. Belum tentu. Belum dinggo hilang. Kan bisa. Ayo, bisa. Sak dompet tiba. Sak dompet bisa terjadi. Sehingga tidak sempat pakai sudah hilang. Bisa terjadi. Maksimum tatkala meninggal rezeki ahli waris. Ahli waris. Apa itu rezeki? Rezeki itu milik kita yang sudah kita manfaatkan.
Itu rezeki. Yang belum kita makan belum jadi rezeki. Bisa hilang. Ini ada teh samu. Apa jadi saya? Belum tentu baru tiba utah. Ah, belum tentu kan. Singa wis ento sedekah sing gawe ke. Belum tentu jadi rezeki saya. Kesandung utah. Pahalanya ora kurang singa yang dibuatkan. Tapi tidak menjadi rezeki saya karena utah. Tatkala kita makan, yang dimakan rezeki saya. Sing belum dimakan belum tentu. Pokoknya punya daging kurban itu no, daging kurban. Ya, kita wis bola-bali rebo ya, daging kurban terus ganti variasi. Sisa makan yang korban perasaan baik. Gitu. Jadi daging korban yang ada di kulkas, di freezer, belum dimakan, belum tentu jadi rezeki kita, belum tentu. Dengan sebab apapun Allahu a'lam. Dulu saya buat bakso dari bakso kurban yang lama ya bulanan, udah enak sebulan. Masuk botan, jadi dagingnya itu masuk apa kalau di tukang rias ya, botan tukang rias ya. Laundry apa? Masalon karena sepak. Dagingnya sepak. Dagingnya sepak. Dagingnya masuk salon sih. Mau nemem bantut mikir ke ya. Ya sembantu. Layar dagingnya masuk salon karena sepat dagingnya. Bar sepat dagingnya. Ternyata ora enak. Makanya kalau cari yang kata hanya ukurannya makan, pakaian, sandang, pangan, papan, tidak akan banyak walaupun berapapun pun. Sinten yang di sini yang mampu makan 2 piring. Wah, aku nih mangan sasendo. Saya makannya sasendo. Pak. Jadi itu real, real seperti itu. Real seperti itu. Nah. Jadi kalau hanya tulis sandang, papan, orang banyak. Nah, makanya kalau ingin rezekinya banyak, Pak, yang lebih apa? Sodako. Siapa yang mampu berani makan sejuta habis? Nggak bisa. Tapi sodako, wis jadi rezeki saya yang sodako itu. Nah, jadi kalau orang tahu sodako, orang bakal duwe rezeki kata. Karena untuk makan ya sedikit, untuk pakaian sedikit, untuk papan ya sedikit. Tapi nek sodako iso 1 yuta, iso 10 yuta. Jadi rezekinya banyak dan apa yang sudah kita berikan aman. Sudah aman jadi rezeki. Sudah aman jadi rezeki saya. Lo kok sergap nyekal daripada ngei aneh. Yang dipegang itu belum karuan jadi rezeki saya. Yang dikasihkan sudah dari rezeki saya. Sudah jadi rezeki saya yang dikasihkan. Ngoten niku. Tanpa sodako, rezekinya tidak akan banyak. Maka paling berapa banyak? Mana saya 3 hari sekali. Liane sehari 3 kali, malah saya sehari itu 3 hari sekali. Saking ngirite. Ini mangan gula sing 5.000 terus. Muncul wegah kan. Saking pelite. Oleh sing 5.000. Itu. Jadi rezeki yang banyak itu yang bisa kita bawa sampai akhirat. Yang bisa kita makan kan jadi energi. Jadi tenaga untuk sholat loh tekan akhirat. Walaupun bisa makan jadi energi malah ngomong ke wong liya.
Wah, paling khusyuk. Asik ngomong. Lali ndak iya. Ndak iya. Iya. Aneh. Tapi ya kenyataan seperti itu ya. Ngobrolkan orang lain itu asik. Untuk ngabuburit itu apik. Ngabuburit ngomongke wong liya ora krasa tiba-tiba sudah maghrib karena asiknya ngomongke wong liya. Wah. Datang pendatang baru, ndak iya, tambah semangat. Terus nek semangat muncul bumbu. Tambah ngeri lagi, tambah sedap lagu, tambah betah lagu wis. Ya apa-apa. Saya tak berusaha orang melu-melu. Kalau teman saya nek sadar ngomong wong liya, iki lambe turah kowe. Iki lambe turah kowe. Nek iki lambe ra kanggo, lambe turah. Saking ora kanggone digunakan ngomongke wong liya. Asik nemen itu. Ndak iya. Oh iya, heeh. Wong Semarang kan terkenal heeh, wong Semarang. Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqalakum fil akhirati wa la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa yuzakkihim wa ilaihi wa lahum azabun alim. Sungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit, maka mereka itu mendapatkan apa? Tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Allah tidak berkata-kata dengan mereka, Allah tidak akan melibatkan kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Sumpah janji. Janji pertama kita dengan Allah, Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Janji pertama di alam ruh. Surat nomor 7 ayatnya 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu janji kita di hadapan Allah pertama sebelum jauh di alam ruh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap Allah, roh mereka, terhadap roh mereka, kan di dalam roh, belum ada jasad. Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahida, ya, saya bersumpah, saya bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan demikian itu agar di hari kemudian tidak mengatakan sungguhnya kami tidak tahu akan janji ini. Lalai. Jadi ingat, semua manusia tidak terkecuali bis pernah janji dengan Allah yang mengatakan qalu bala syahidna. Allah nanya, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna.
Jadi WDW pun pada zaman ruh, masih di alam ruh, belum ada jasad, berjanji di hadapan Allah bahwa kita hanya akan mempertuhan Allah. Sehingga sebetulnya manusia itu fitrahnya bertuhan. Fitrahnya manusia bertuhan. Karena dari awal sudah janji dengan Allah. Ini sini Tuhannya lain, itu pengaruh lingkungan. Hanya disebutkan kan bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah. Mau majusi, mau apa? Nasoro, atau mau apapun, itu orang tuanya. Kan seolah-olah bayi lahir itu diserahkan orang tua. Mau majusi, mau nasoro, mau apapun terserah orang tuanya. Ingat, itu hadis seolah-olah orang tua tanggung jawab. Bos tanggung jawab 100%. Hati-hati. Ini sekolah kayak kalau sekolah non-Islam. Sekolah yang favorit tapi tidak mendidik keimanan. Kalau anaknya masuk keimanan yang lain, itu takon Gusti Allah tanggung jawab. Tanya Gusti Allah, kenapa kok nyokolahkan kepada sekolah yang tidak mendidik keislaman? Wah, karena favorit. Ya digawe sekolah wong Islam gen favorit gitu. Nggak boleh. Karena anak itu bukan kanggo senang-senang. Anak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Total. Bukan ditanya apa anaknya Islam dari Islam, proses pendidikannya seperti apa. Apa pernah ngandani, pernah menasehati, pernah mendidik, itu ditanya. Lah itu kadang-kadang ayam lebih dicintai daripada anaknya. Anak maghrib ora bali dijoroto, ayam ora bali digoleki nganti tanggane ngerti kabeh. Dak ayam punang kene. Pada anaknya punang ngendi. Nah, itu hati-hati. Jadi janji sama Allah pertama itu pada saat di alam. Sekarang kita janji terus dengan kalimat syahadat. Dia yang namanya asyhadu. Saya bersaksi. Apa mananya saksi? Ngerti. Sebab tidak mungkin seorang jadi saksi kalau tidak ngerti. Jadi kalau ada saksi tidak ngerti namanya saksi palsu. Itu dosanya lebih berat daripada alamat palsu. Mesti kasih alamat RT 5, RW 5. Nah itu. Jadi asyhadu bersaksi menunjukkan kita paham. Maka kalau tidak paham bersaksi keliru. Padahal kita bersaksi loh. Makanya harus paham. Ngaji niku wajib. Untuk supaya paham. Seayat, 2 ayat, 3 ayat itu carry. Tapi ngaji proses. Rutin. Ini angel loh. Ini alasannya angel ini. Ora udan-udan. Susah cari alasan loh, nggak usah terang terus. Nah itu. Jadi harus menyaksikan Allah kita bersaksi tidak ada ilah si Allah, berarti kita tahu bahwa memang yang layak dipertuhan itu tidak ada kecuali Allah. Coba kita baca Fatihah, nonton makna Fatihahnya. Kenapa? Ya karena abudu setelah Malik Yaumiddin. Intisari Quran itu ada di Fatihah. Intisari Fatihah ada di ya karena abudu.
ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Ngakoni. Alhamdulillah. Segala puji. Artinya apa? Segala kebaikan. Karena pujian berhubungan dengan kebaikan. Kan ono sing elek dipuji, ya kalau wong elek meneh. Orang yang pintar judi akan dipuji oleh orang yang senang judi. Itu pasti. Tapi kan di sini kebaikan. Lillahi, milik Allah semua. Rabbul alamin. Rabb alam. Alam itu menurut ilmu tauhid selain Allah. Itu alam. Maksud alamat tanda. Kan ada alamat. Alamatnya di mana? Nah, itu tanda aja. Ilmu itu juga menurut ke tanda. Ilmu itu dari Allah, buktikan adanya Allah. Ilmu, semua ilmu itu. Nah, Rabbil alamin. Jadi Allah kuasa penuh. Tidak ada yang bisa menguasai selain Allah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini salat wonten niku to. Oh, salat ke bola-bali. Sambel we terus yang dieling-eling. Ya. Yang dieling-eling itu Lombok larang terus. Jadi tidak usah bingung. Coba kemarin waktu Lombok 100.000. Tetap beli Lombok. Kenapa? Tapi kan mengeluh. Wah, semi Lombok mahal. Katanya bisa beli Lombok. Nah, kan aneh. Insya Allah tuh luar biasa ngoten niku. Mahal, tetap ada. Dari mana wallahu alam? Diberi kemampuan untuk bisa beli. Padahal mahal. Lombok setan. Mana Lombok Genderowo kaya bojal. Ya. Iya biasa. Oh iya. Karena hadisnya tatkala azan setan akan lari sejauh-jauhnya. Azannya selesai, setan kembali lagi. Begitu qomat sejauh-jauhnya lari, qomatnya selesai. Kan nggak ada azan lagi, wis qomat. Masuklah ke dalam tubuh kita, mengikuti peredaran darah. Apa tugasnya? Mengingatkan yang lupa. Jadi kalau di dalam sholat itu semua kelingan, makanya orang aneh, setan seperti itu. Oh, nah, jadi Rabbul Alamin itu menyaksikan. Alhamdulillah. Wow, mantap sih Rabbul Alamin, menikmati betul. Walaupun Allah kuasa mutlak, segala yang diatur hanya Allah yang atur, pemilik hanya Allah yang kuasanya. Tapi tetap Ar-Rahman Rahim tidak semena-mena. Allah itu penguasa mutlak. Allah itu penentu segalanya. Tapi tetap Allah Rahman Rahim. Orang hebat. Malik Yaumiddin kuasanya sampai ujung. Sampai ujung. Makanya iya karena butuh wajar saya kalau jadi hamba Allah. Karena apa? Memang seperti itu. Rangkaian dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir malik yaumiddin menyadarkan kita hanya Allah yang dijadikan sumber ibadah kita, tujuan ibadah kita. Loh, sadar. Salat kok ora sadar pijar. Iya karena abudu. Kalau iya karena abudu sadar bahwa Allah itu memang segala-galanya, berarti iya karena sta'in juga. Saya hanya minta kepada Allah saja. Loh, wangel melahirkan hati waktu sholat seperti itu susah. Ah, ngoten niku. Angel ya. Angel apa wong jenenge angel. Jadi inilah yang makanya disebutkan tidak ada yang lebih sibuk tenimbang waktu sholat. Mestinya orang kober mikir apa wong sibuk. Tapi kita kan tidak rumah sibuk.
Kalau masuk paling solo dewe waktu sholat itu kabeh semuanya kelingan. Marah sama suami, habis sholat tambah marah. Hanya kelinganmu kurang ajar itu loh. Iya bar sholat assalamualaikum assalamualaikum. Mau nyekel pentung, nyekelip tambah kalau kampak barang. Lah, angel itu. Jadi itu kesadaran yang mutlak bahwa hanya Allah yang wajib ini apa layak dipertuan itu statement kita, ucapan kita waktu Fatihah. Sehingga tidak milih yang lain. Kenapa yang lain tidak layak kok? Tidak layak yang lain itu. Nah, apalagi masih ada minta pada yang lain aneh, minta sama keris. Mestinya minta sama yang buat keris daripada kerisnya. Tapi tidak ada yang minta sama yang buat keris. Mestinya hebat yang buat keris lah daripada yang kerisnya. Mintanya kok keris. Nah, minta ke batu akik. Nah, mintanya sama Allah karena yang lain tidak ada. Allah pamer. Allah pamer. Saya yang menciptakan langit tanpa apa jaga tanpa tiang. Coba nih langit ono tiangnya. Pesawat susah nabrak terus oh. Gunung diciptakan. Terus Aruni nampakkan padaku. Adakah yang mampu seperti itu? Nek ono boleh disembah. Jadi kalau ada Tuhan dianggap sebagai apa yang lain selain Allah itu, jadi aneh, tidak logis menurut akal. Makanya setelah mengakui Allah kuasa di dunia, kemudian kuasa Rahim sampai pada kuasa di akhir kemudian nanti, wajar kalau Allah itu saya ngibadai, iya karena Abu. Jadi niku tingkat pemahamannya nambah waktu sholat. Susah. Coba kalau itu diperahi waktu sholat, bisa menikmati sholat dan tidak rumongso sholat itu lama. Waktu tahajud hilang ngantuknya. Jadi kalau aneh kalau wis sholat kok ngantuk, orang nyambung gitu, orang nyambung. Oh di sholat wis ngantuk ya aneh. Ngelamun. Saya dulu waktu sekolah yang paling saya hindari apa? Nek malam belajar matematika karena tahu susut turu. Di sini tuh aktif terus. Wah, ngelamun di pantangan. Maneman turune. Itu kenapa? Nah, makanya waktu sholat begitu mantang pada Allah, ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Tangi gila masih ngantuk. Wudhu mulai hilang ngantuknya. Gosok gigi hilang ngantuknya. Waktu sholat bebas tidak ada. Jadi ini ya karena butuh. Nih, syahadat itu sumpah di hadapan Allah. Berarti minimal bagi orang yang paling malas 9 kali. Kan ratu sholat sunnah. Asyhadu alla ilaha illallah paling malas. Saya kurang dari 9 ya aneh ke perjalanannya. Tidak ada kurang dari 9. Berarti berapa kali syahadat sumpah terus di hadapan Allah. Bersumpah tidak ditepati. Bersumpah tepati. Ini saya. Nih ibu-ibu insya Allah lebih parah. Iya. Ayolah. Syahadat. Zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan tidak ada ilah kecuali Allah. Itu seperti kalau saya ngomongnya sering sekali kan. Kita ini pingin ada yang ngerewangi rumah.
Terus ngundang, Mbak kerja nggonku. Bukan siapa? Nyuci piring, ngepel, gosok, apa itu nyuci piring, nyuci baju. Nyuci baju itu Indonesia itu kurang. Kan di Jawa beda, nyuci piring asa-asa. Nyuci baju umbah-umbah. Kan orang nyucinya. Nah, jadi Jawa itu luar biasa. Nyuci piring, nyuci baju asa-asa. Malah tuku tasbih. Asa-asa umbah-umbah ngepel asa-asa umbah. Ping 100, tapi ratu asa-asa, ratu ngumbah, ratu piye jar kira-kira. Terus dikirnya ya asa-asa umbah ngepel, asa-asa umbah ngepel, pakai tasbih ngono 100 ngene. Tapi keuripe ratu umbah piring, ora tau ngumbah pakaian, ora tau ngepel. Padahal jaluk gajian. Piye jar? Nah, bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Syahadat di hadapan Allah, selepas dari syahadat, sing dipikir duit tok. Ini orang no duit, wah gelagapan, kau cacing kepanasan. Seolah-olah duitlah satu-satunya Tuhan kita. Ngono gitu. Walaupun tidak ngomong ngono, tapi kan diperlakukan sebagai Tuhan. Sebab kalau ada duit ayam, orang no duit, kau cacing kepanasan. Apa semuanya pakai duit? Orang. Oh turun mau duit tak? Saya kerja pun nggak pakai duit, mau baju. Aku untuk. Jadi kalau ini state bapak pernyataan kita jawaban sumpah itu bolak-balik sekarang minimal 9 kali asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan sudah masalah syahadat di hadapan Allah. Maka tatkala dia tidak ditepati disebutkan yashtaru, membeli janji Allah itu dengan samanan qalila. Allah berjanji kepada kita siapa yang taat masuk surga. Terus diijoli dengan dunia kan sedikit sekali. Jadi jangan sampai untuk memperoleh kehidupan dunia mengorbankan keimanan, itu sama nangkolilah, harga sedikit namanya. Berapapun yang ia peroleh dunia niku, walaupun dimiliki tanpa dasar iman tidak ada manfaatnya blas. Adanya kecewa dan kecewa tok. Gelombe kecewa, gelombe kecewa ke apa? Makanya iman nomor sama nangkolit harga yang sangat sedikit. Kau malah ngoyak-ngoyak dunia mengorbankan sumpah-sumpah dengan Allah. Sehingga ingin ibadah orang tahu. Mungkin karir dunia mobilnya banyak, rumahnya gede, perusahaan. Bisa seperti itu karir dunia. Tapi tidak punya keimanan. Disebut sama nangkolila. Harta yang sangat sedikit. Apa dunia cepete. Kecil. Jangan mengatakan nek iman amal soleh engkau uripi susah. Kleru. Janji Allah di dalam surat 16. Ayat nomor 97. Ini janji Allah. Jangan ditukar dengan yang lebih sedikit. Man amil aman itu berarti siapa saja. Tidak terkecuali wong Serondol. Terkecuali orang Semarang. Man siapa saja amila solian yang telah beramal soleh min zakarin au unsa. Baik golongan laki-laki atau perempuan. Jangan mengatakan di Islam itu gender. Ora. Semua punya kewajiban. Laki-laki punya kewajiban amal soleh, perempuan punya kewajiban amal soleh. Nek tugasnya beda ya biasa tuh. Masa perusahaan orang mau si jadi manajer, ndak ada yang jadi satpam, ndak ada yang sapu. Kan semuanya amal soleh, tapi tugasnya masing-masing. Wa mu'minun lah ini. Tapi dasarnya iman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu
Allah akan beri kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, janji Allah. Jadi jangan mengatakan nek sregep ngibadah engko uripe susah. Loh janji Allah kok. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki bukan, didasari keiman, falanuhyiyannahu, pasti Allah ngasih kehidupan hayatan thayyiban, dengan kehidupan yang sangat baik. Loh, kok tidak nyaman beramal soleh, kemudian ngejar-ngejar dunia, amal solehnya dihilangkan. Janji Allah tuh lebih tepat, janji Khairuddin ya lali. Ini di Al-Quran seperti itu. Bahkan disebutkan tidak hanya berhenti sampai situ. Disebutkan walanajziyannahum, Allah akan membalas ajrum, ujrah itu apa? Upah. Ajrum ganjaran gitu ya. Upah. Biasa nih makanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Sedikit tetap amalnya sedikit, Allah balasnya lebih dari itu. Gawe keteh samu, Allah gawe keteh lebih samu. Sagala nih ya biasa nih lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Iya, lo lihat segala itu kecil. Jadi amal kita sedikit, tapi Allah balasnya banyak. Surat 16 ayat 97. Jangan khawatir kalau beribadah kemudian jadi susah, tidak ada rumusnya. Pakai ahli ibadah kok susah, ono sing salah. Mungkin ibadahnya kurang ikhlas, mungkin pemahamannya sing kleru, bisa seperti itu. Karena ada orang yang ibadah bukan kerja, urusan dunia, saya urusan akhirat aja, itu pemahaman kleru. Nggak bisa dipisah antara bekerja mencari nasab, mencari kasab, ya mencari rizki, dengan ibadah. Rumah sore ibadah terus di masjid terus lebih hebat, enggak. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat. Nah, ada lagi surat 24 ayat 37. Wah kemen, sing mau urung apal. Nah, ayat 37 surat An-Nur. Rijalun, wong lanang siji. Artinya apa? Kenapa kok rijal? Karena laki-laki itu tugasnya kerja. Tapi tidak berarti untuk laki-laki toh ini. Ngoten. Apa? Latulhim, yang tidak dilalaikan tijarotun, dari tijarohnya bisnis, walamin dan bayun dagangnya, anzikrillah wa iqamus shalah wa atuz zakah. Ya khaufu yauma tataqallub fihi qulub, dia takut dengan hari akhir yang buat goncangan itu. Apa janji Allah ayat 38-nya? La yajziyallahu bi asma'amalu wa yazidahum min fadli. Allah akan membalas dengan yang lebih baik dari yang dikerjakannya. Kemudian wa yazidahum fi fadli, dan Allah nambah karunia-Nya. Kemudian disebut ada karunia Nabi Sulaiman tatkala memerintahkan siapa yang bisa memindahkan keraton Bilqis ke sini, karena Bilqis sedang dalam perjalanan. Maka Jin Ibrit mengatakan, saya bisa. Berapa lama? Sebelum engkau berdiri, Sulaiman. Nah, kan berarti dari duduk ke berdiri sebentar, hebat. Bismillah. Tapi ada ahli kitab yang soleh, saya lebih itu. Berapa lama? Sebelum kau membuka mata. Plak-plak. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia. Artinya karunia itu lebih, Bu. Mungkin nerimanya hanya ada hitungannya, tapi dapatkannya lebih. Itu manfaatnya nggak tahu sampai berapa. Pindah ke istana kan kayak apa, Jal? Istana rumah ini pindah ke nang pinggir jalan itu. Nyabutnya piye, Jal? Nyabutnya gimana?
Nek pisau tak pindah ke istana Bogor ini. Ah, jangan Pak. Kan sesuatu yang mutlak tidak mungkin. Tapi hadza min fadli Rabbi. Jadi amal soleh itu tatkala kita mempraktekkan janji kita dengan Allah beramal soleh, Allah akan ngasih kehidupan dengan kehidupan yang lebih baik. Itu jadi masalah lagi. Sudah dikasih kehidupan terbaik, izin ngomong kurang api, itu masalah lagi. Saya kan pamer, Pak kok pakai motor, mutakdul mobil tuku anyar. Apa Pak? Honda. Honda. Merek apa? Vario. Nah, tapi kan anyar. Kan anyar. Kabeh ra setuju jangan Pak. Wis tuwa lah itu, saya baru sadar wis tuwa. Oh biasanya ratu jarang wis tuwa masalah gini. Nah ini harus yakin melaksanakan janji kita pada Allah dan mempercayai janji Allah pada kita, itu akan dapat kehidupan yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Jangankan janji Allah, wong sugih blegedu anaknya bergajul. Berapa ya bergajul? Ah iya, susah. Ya ulangnya kaya raya tapi anaknya wah kelakuannya susah. Ini baru dikasih anak yang itu sudah susah di dunia. Tapi ya pas-pasan anaknya do soleh, oh seneng. Wis do hafal Quran, cilik-cilik, oh seneng itu. Anak itu hafal Quran. Pengen darus. Ibune milu ibune. Anak darus ibune WA, Facebooknya susah. Ngono pengen anak soleh sing apil lah kan. Nah, kemudian makanya orang itu disebut harga sedikit. Karena apa? Sebetulnya dengan berbuat yang beramal soleh itu Allah kasih semuanya. Kalau hanya dunia sedikit. Wong kita orientasi ridho Allah ibadah, Allah akan ngasih lebih banyak. Kok malah milih yang sedikit? Ditambah itu, la khalaqalahum min akhirah, nggak dapat apa-apa di akhirat. Terus wala yukalimullah, dan tidak diajak bicara. Pun. Nih, ibu-ibu yang normal tidak diajak bicara suami kaya apa? Biasa aja, Pak. Biasa kali. Ya makan enggak enak, kurang nyaman. Allah tidak ngajak bicara. Tidak diperhatikan maksudnya. Padahal di sana hanya rahmat Allah. Rahmat Allah yang akan menyertai kebahagiaan. Tidak diajak bicara, tidak diperhatikan. Susah. Nah, terus wala yuzakim, dan tidak akan disucikan. Artinya Pak, orang ampunan. Walau oh, busme balik. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Lah, kita sudah punya janji dengan Allah. Terus diulang-ulang sekarang di waktu sholat. Geling-geling dulu. Isin sama ditakis, mana janjinya? Saya tidak rumah janji Allah sudah diberitahu lewat Al-A'raf 172. Nah, makanya Allah beritahu. Makanya ujung ayat 172 itu kan ujungnya kan, supaya kamu tidak lalai. Nah, kan bisa mengatakan, saya kan tidak pernah rumongso janjian. Allah beritahu. Belum lagi di dunia, saadatnya balik. Nah, ini hati-hati. Jangan merasa kalau melaksanakan Allah itu jadi orang susah. Allah akan ngasih kehidupan dengan kehidupan yang lebih baik dari amal yang kita lakukan. Ini asli. Makanya misalkan, ini contoh sedikit, lebih dari itu kita dapatkan. Ketentraman.
Tentram iki hargane piro? Hidup tentram gitu. Kalau lapang dada kayak apa itu lapang dada itu ra iso ya. Wong dadane sampeyan itu mbok lapang-lapang ra iso. Kamu lapang dada ya ra iso dadaku sampeyan itu. Hidup tentrem. Itu sudah nilainya luar biasa. Begitu hidup tentrem, padilahnya apa? Penyakit itu hilang. Penyakitnya doisin. Kenapa? Tentram terus. Nah, sudah kehidupan dunia sudah enak. Lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau Allah balas sesuai dengan amal kita, cukup untuk dunia aja cukup. Apalagi untuk akhirat. Karena Allah balas dengan yang lebih baik, makanya bisa sampai akhirat dengan rahmat Allah. Nah, jadi kita yakin bahwa janji Allah lah orang-orang Yahudi ini sebetulnya apa? Pemberitahuan Allah kepada Nabi Rasulullah SAW, ojo kaget, wong Yahudi sejak dulu sampai sekarang suka tidak menepati janji. Sehingga, wis biasa kan orang pati bingung. Jadi kalau ibuku bisa dihapusi saya, tak hapusi. Nah, terus titik datang yang lain. Rasa kaget, nih dihapusi Pak Din. Katbien, nah kan menjadi ini tidak begitu tersiksa. Oh, berarti bukan pinternya DE, mung bodohnya aku. Kok iso dihapusi kan karena sudah memaklumi dia seperti itu, siksanya sederhana. Jadi rasa kaget, nih dihapusi DE itu ya biasa karena sudah banyak orang yang dihapusi. Kenapa? Merasa sedikit sisanya. Karena kalau banyak temennya tidak bisa tersiksa. Kayak mbien waktu sekolah ibu, nek telat ono kancane kan ono pati salah. Ayo, padahal ya tetap salah wong telat kok. Tapi begitu ada temennya, nyaman ada temennya. Ono koncone. Loh, apa nih ono koncone jadi bener? Tetap salah wong telat, tetap telat. Tapi begitu ada temennya, nyaman. Ini juga sama, dihapusi banyak temennya, kan diri nyaman. Tetap aja dihapusi. Nah, jadi Ibu yang saya hormati, sampai ayat 77. Insya Allah, nah, Senin yang akan datang, Nejio nomor yang Bu. Nah, ya bisa aja kan umurnya habis kontrane iso. Oh. Nih, tamat khotam. Timbang sudah jam 5 lebih seperempat, wayai bubar. Wayai selesai, mudah-mudahan ngaji pada sore hari ini jadi lambaran Allah ngabulkan semua doa-doa kita. Allah menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita. Allah mensolusi semua masalah yang sedang kita alami. Allah tansah maringi hidayah, taufik dan inayah sehingga bisa istiqamah ala din ala ta'ala ibadah dan bisa husnul khatimah dicatat seorang syuhada masuk jannah firdaus tanpa hisab. Mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, memang bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Ini berlaku juga untuk semua anak cucu kita, untuk kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.